Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ini absen di room chat ya, di chat Zoom ini dengan menuliskan nomor absen, NPM dan nama lengkap. Sambil jalan aja sekarang ya. Oke, untuk kelas C ini ya. Minggu lalu sampai mana bahasannya? Rabu lalu saya membahas apa ya? Saya lupa soalnya. Untuk tugas pertanyaan udah saya jawab semua belum? Yang bab ideologi udah kan ya? Halo? Kalau bab 5 udah dibahas belum? Yang filsafat, pertanyaan yang ditugaskan di filsafat, udah saya jawab belum? Belum, Pak. Belum yang filsafat. Oh, berarti kita ngebahas bab filsafat ya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan di tugas ya, minggu lalu. Oke, sambil jalan ya, silakan untuk absen, nanti akan kerekam absen yang Anda ketik di forum juga ini, dan seperti biasa untuk kode etik untuk membuka videonya ya, dan menutup sementara audionya. Yang tidak ada kendala teknis untuk dibuka audionya. Videonya. Oke, saya akan satu persatu menjawab pertanyaan dari Anda mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat ya, dari dua materi yang saya berikan, baik itu di satu materi ya, di buku dan di PowerPoint ya. Oke, tentang ini saya baca dulu ya pertanyaannya dari Sinta Amelia. Ini sudah hadir belum ini yang bertanya? Sinta Amelia, Adinda, Yulis, Yayang ya, dan lain-lain. Hadir, Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Sinta tentang ciri sistem filsafat, yaitu keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan yang dimaksud itu apa? Oke, ini tentang sistem nanti ya di tengah-tengah akan saya uraikan tentang sistem. Kemudian dari Adindan tentang filsafat dibagi dua, filsafat proses dan filsafat produk. Apakah Pancasila termasuk dalam filsafat proses atau filsafat produk? Ya, keduanya. Mengapa? Oke, ini kan dari peta filsafat ya. Sudah saya gambarkan juga seperti yang saya uraikan juga di video di YouTube saya itu. Kemudian dari ciri sistem dari Yaya, ya. Terus berbagai macam aliran filsafat, menjiwai, meliputi. Di Anda itu bertanya di mana nih? Di apakah yang diketik atau yang ditulis? Di komentar kelas, Pak. Di komentar kelas. Oke, jadi saya membaca yang di komentar ya. Bukan yang ditulis oleh Ana, biar saya lebih bisa mudah untuk membacanya. Nah, ini sebelum kita melangkah lebih jauh tentang sistem ya, ini di awal saya membaca, Anda lebih banyak bertanya tentang sistem filsafat. Kenapa sih pentingnya berfilsafat dan apa itu filsafat? Ya, walaupun saya sudah menguraikan di awal, bahkan saya telah memberikan juga penjelasan ya, atau juga Anda telah membaca mungkin. Nah, pentingnya filsafat dalam kehidupan ya kita, bahwa yang namanya filsafat dalam kerangka pendidikan ya, dalam kerangka ilmu, bahwa peran filsafat itu adalah untuk menguji ya, atau untuk membuktikan tentang ilmu atau kebenaran ilmu. Jadi sedang berbicara kebenaran ya, atau mencari kebenaran. Orang yang berfilsafat itu orang yang mencari kebenaran. Siapa sih yang mencari kebenaran? Ya orang, manusia. Dan kenapa manusia itu berfilsafat? Ya karena manusia itu memiliki pikiran, gitu kan. Beda dengan makhluk hidup yang lainnya. Sekalipun misalnya punya otak mungkin ya kalau hewan, tapi kan tidak bisa berpikir seperti manusia tentang alam, tentang apa yang terjadi.
Untuk itu, ya, manusia akan senantiasa bertanya tentang sesuatu tersebut, ya, dari segala bentuk gejala alam ataupun fenomena alam. Jadi kita yang punya indera, punya serapan terhadap indera, kemudian kita kaji, kita dalami. Itulah ilmu. Nah, sehingga di awal saya menjelaskan dulu tentang ilmu, gitu kan? Apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan. Tapi pengetahuan, apakah semua pengetahuan itu ilmu? Ya kan tidak. Karena ilmu adalah pengetahuan yang berobjek, yang bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Jadi itu kurang lebih ya pentingnya ilmu yang harus Anda pahami. Jadi dalam rangka kita ini berilmu, mencari ilmu, kita kan belajar untuk berpikir ya. Berpikir ilmiah itu dalam konteks praktik kehidupan Anda sebagai mahasiswa nanti akan Anda belajar menulis karya ilmiah. Itu kan dari sistematika berpikir ilmiah. Nah, ilmu sendiri kan dari pengetahuan. Pengetahuan juga kan tidak semua yang kita ketahui itu menjadi ilmu ya. Kalau ilmu ya pasti pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan itu akan menjadi ilmu. Saya kalau tanya ke Anda mungkin berapa hal yang Anda ketahui. Bahkan hal yang kita ketahui saja, tahu misalnya. Mungkin Anda orang banyak tahu ya. Tiap hari, tiap detik Anda mengetahui segala hal. Indra Anda melihat sesuatu. Tapi kan tidak semuanya menjadi pengetahuan, bukan? Sudah menjadi pengetahuan pun belum menjadi ilmu. Karena ada syarat-syaratnya. Apakah itu bisa ada objeknya, selain ada objeknya, ada fakta datanya, apakah itu ada metodenya dalam membuktikan objek tersebut, apakah ada sistematikanya, dan sifat universal. Nah, Pancasila sebagai ilmu, karena memenuhi syarat-syarat ilmu tersebut, ya, ada objeknya, manusia Indonesia, itu objek dari Pancasila. Ada metodenya, ada sistemnya, ada sifatnya, universal, diterima oleh. Nah, ilmu, semua ilmu, termasuk ilmu kesehatan masyarakat misalnya, itu kan salah satu ilmu yang tentunya ada objeknya, gitu kan, ada metodenya, telah dibuktikan kebenarannya. Ya. Kenapa ilmu filsafat itu bisa, ilmu kesehatan itu penting? Ya? Karena telah terbukti kebenarannya. Nah, untuk membuktikan benar atau tidaknya ilmu kesehatan, yaitu karena ada filsafatnya, gitu kan. Tadi yang saya sebut ya, bagaimana cara membuktikannya, syarat-syaratnya terpenuhi tidak? Bukan hanya ada objeknya, bukan hanya menggunakan metodenya, bukan hanya ada sistematikanya, juga sifatnya universal nggak, umum nggak, diterima nggak oleh manusia kan? Nah, sehingga dalam filsafat ya ada syarat-syarat tertentu ya. Kalau berbicara filsafat juga ada syaratnya. Syarat ilmu sesuatu menjadi filsafat atau sistem filsafat itu ada syaratnya. Ada yang disebut dengan ontologi ya. Ada epistemologi, ada aksiologi. Nah, dasar utama dari adanya sesuatu itu ada atau tidak adanya adalah dari ontologi. Ya. Jadi kalau kita sedang mengkaji sesuatu, sedang mencari ilmu, sedang membuktikan sebuah kebenaran itu harus jelas dulu ada atau tidaknya dari sesuatu tersebut. Mungkin dalam bahasa sederhana mungkin ada fakta, ada data, ada masalah. Hanya kenapa Pancasila sistem filsafat? Karena memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama karena ada ontologinya. Apa ontologinya? Ya onto itu ada ya, logi itu ilmu. Jadi ilmu tentang ada. Ya adanya manusia Indonesia. Kenapa misalnya ada ilmu kesehatan? Ya pasti ada masalah dalam bidang kesehatan itu kan. Kalau tidak ada masalah, tidak ada ontologinya misalnya. Ada masyarakat di sana, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada penyakit. Jadi kalau nanti Anda mau membuat sebuah karya tulis ilmiah, berpikir ilmiah, syarat utamanya ada tidak? Itu kan yang akan Anda teliti, yang akan Anda kaji. Itulah langkah-langkah berpikir ilmiah ya, atau berfilsafat itu. Kalau memang Anda mau mengaji sesuatu, lalu tidak ada ya jangan, buat apa? Sehingga sesuatu yang dianggap benar itu kan, kalau kita lihat dari pengertian Pancasila kan dari kata cinta ya dan bijaksana, itu kan. Kenapa cinta? Karena cinta adalah sebuah kebenaran. Karena dalam
hati yang paling dalam, kan simbolnya juga hati ya cinta itu. Jadi nurani, kolbu, sesuatu yang tidak bisa berbohong. Disinilah kita akan menemukan suatu itu benar atau tidak. Nah, yang benar itu yang paling syarat utamanya adalah ada atau tidak adanya. Itulah yang disebut dengan ontologi. Yang kedua adalah epistemologi, ya. Kalau bahasa sederhana, epistemologi ya ilmu tentang ilmu. Ya. Jadi kalau untuk membuktikan, untuk mengkaji, menganalisis sebuah ilmu ya dengan ilmu lagi, dengan teori lagi, gitu kan. Kalau makanya dalam bab dalam sistematika penulisan itu kan ada belakang masalah. Itu kan gambaran umum membuktikan ada atau tidak adanya sebuah masalah, gitu kan. Fakta datanya ada tidak. Tadi yang ontologinya. Bab 2 biasanya tentang kajian teoretisnya, kajian pustaka. Kan berbagai referensi tentang ilmu, ya, tentang teori di sana diberudulkan, ya, diperdalam. Karena fakta itu kalau mau menjadi sebuah ilmu atau menjadi sebuah kesimpulan itu harus ada bandingannya dengan teorinya, bukan dengan asumsi gitu kan, tapi dengan ilmu yang telah terbukti, ya, dengan teori itu. Nah, Pancasila sebagai salah satu epistemologinya adalah dari filsafat manusia Indonesia, dari ilmu orang-orang Indonesia, di pemikiran, ya, bangsa Indonesia. Di epistemologi Pancasila adalah filsafat manusia Indonesia. Jadi mereka yang telah berpikir tentang Indonesia, tentang nasionalisme, tentang humanisme, tentang agama, tentang ketuhanan. Mereka kan yang mendirikan negara kita bukan para orang yang berpendidikan, ya, para pendiri bangsa itu. Bukan orang-orang sembarangan, ya, dalam tanda kutip, misalkan mereka punya kesaktian tertentu, tapi dia memang orang yang berilmu, katakan, ya, yang menjadi founding father kita. Jadi memenuhi unsur epistemologinya. Yang ketiga adalah aksiologi. Ini ilmu tentang nilai, manfaat, faedah. Nah, kalau begitu, ilmu itu kan bukan hanya ada data fakta saja kan gitu. Bukan hanya teruji saja kebenaran secara teorinya. Tapi itu ilmu itu bermanfaat atau tidak. Kalau Anda misalnya sebagai orang yang akan menggeluti bidang kesehatan masyarakat, ada nggak manfaatnya? Nilainya. Saya yakin kalau tidak ada manfaatnya, kalau tidak ada nilainya, tidak akan ada ilmu kesehatan. Tidak akan ada ilmu ekonomi, tidak akan ada ilmu sosial, ilmu politik, ilmu pendidikan. Karena memenuhi unsur-unsur itu, ya. Jadi kebenaran ilmu itu tadi diujinya ada ujian tentang data faktanya, ada teorinya, ada manfaatnya. Itu kurang lebih, ya, dasar-dasar dalam kita memahami filsafat, kurang lebih di sana. Nah, Pancasila sendiri itu diyakini sebagai suatu nilai yang memang telah ada, ya, dalam kehidupan masyarakat sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa, kemudian diangkat menjadi sebuah nilai kebangsaan, nilai negara, itu akan dirasakan manfaatnya. Penting, ya, untuk masyarakat Indonesia. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Nah, itulah yang masuk ke sistem, ya. Nah, sistem filsafat itu tadi kan selain ontologi, ya, epistemologi dan aksiologi, itu juga karena setiap inti-inti, ya, dari sila itu terdapat satu tujuan yang sama. Makanya ini ada pertanyaan dari Sinta misalnya. Bagian dari ciri sistem itu ada keseluruhan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kenapa ada sistem? Sistem itu kan bagian, satu kesatuan sistem itu, yang terdiri dari bagian-bagian. Contoh misalnya, sebelum kita melihat sistem politik, sistem Pancasila, ya, sistem filsafat Pancasila. Contoh sistem itu sistem tubuh, misalnya. Sistem organ. Kita kan merasakan bahwa ini satu kesatuan, udah kita manusia dengan raga kita, gitu kan. Tapi kalau coba kita renungi diri kita, ya, sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, apakah kita hanya dalam tubuh kita hanya langsung satu kesatuan tubuh? Saya yakin ada bagian-bagiannya. Saya lihat mahasiswa yang hadir di Zoom ini semuanya itu
ada bagian-bagian dari tubuhnya ya, ada yang ada matanya, ada hidungnya, ada bibirnya, ada kulitnya, ada kakinya di tangannya. Misalnya saya melihat Nafis, kok Nafis mah semuanya hidung misalnya, semuanya mata, atau semuanya tangan, kan mungkin saya akan takut ya, kok ada mahasiswi, kok tangan semua misalnya. Nah, sehingga ada bagian-bagian tertentu yang memiliki fungsi sendiri-sendiri kan, walaupun ini kesatuan tubuh, kesatuan organ, karena ada tangan untuk apa ya, kaki untuk punya fungsi masing-masing. Nah, ada tujuan ya untuk hidup kan gitu. Makanya yang dimaksud dengan mencapai tujuan tertentu, tujuan untuk hidup gitu. Oke itu ya. Jadi ini ada juga nih dari Yulis misalnya, bicara tentang sistem. Sistem itu katanya dalam lingkungan yang kompleks. Lingkungan yang kompleks itu yang bagaimana? Ya kalau kita mengibaratkan sebuah tubuh sebagai sebuah manusia, satu kesatuan sistem tubuh, kita akan hidup kalau apalagi ada orang kesehatan ya, kuat nggak kita ini kalau dari lingkungan kadang-kadang kita hidup di lingkungan yang panas, yang dingin, yang sedang. Ketika kita hujan malam, siang, sore kan itu kan bagian akan mengalami lingkungan yang berbeda-beda. Jadi satu kesatuan yang memang tak bisa dipisahkan ya. Dalam kehidupan bernegara, dalam filsafat Pancasila kan makanya ada nilai-nilai Pancasila ya, ketuhanan, kemanusiaan. Itu kan inti-intinya kan itu. Sistem itu. Jadi inti ketuhanan itu kan intinya ketuhanan. Jalankanlah fungsi ketuhanan, fungsi agama. Juga ada fungsi sila kedua, misalnya tentang bagaimana itu berjalan mengenai prinsip-prinsip kemanusiaan. Bagaimana manusia itu hidup, gitu kan? Bagaimana manusia itu sehat. Makanya ada masalah kesehatan itu kan bagian sistem negara, sistem politik misalnya, sistem kenegaraan diurus oleh negara supaya sehat masyarakatnya. Pendidikan juga itu proses memanusiakan manusia. Sila ketiga juga ada bagaimana menjaga persatuan ya. Bagaimana juga rakyat ya, sila keempat yang mampu untuk bermusyawarah. Lalu kelima sila keadilan sosial, apakah itu keadilan hukum ya. Benar nggak hukum ini berlaku adil di Indonesia? Ada keadilan ekonomi itu adil nggak di Indonesia? Kan ada fungsinya masing-masing ya, ada ahli ekonomi, ada ahli politik, ada ahli kesehatan, ada ahli pendidikan, ada ahli agama. Mereka akan menjalankan fungsinya masing-masing. Negara itu punya pos-posnya tersendiri. Tetapi bagian itu saling berhubungan. Sebagaimana misalnya organ dalam tubuh kita. Karena kalau ada gangguan satu bagian dari tubuh kita, maka akan mengganggu yang lainnya. Ya. Setiap bagian-bagian itu kalau ada yang sakit, misalnya, bukan hanya akan berdampak pada yang lainnya. Ketika misalnya gigi Anda terganggu, itu sakit gigi ya. Apakah hanya gigi yang merasakan? Bela itu urusan gigi misalnya. Yang lainnya jalan-jalan oke-oke aja ya, fine-fine aja gitu. Benar nggak kalau Anda sakit gigi itu Anda tenang-tenang aja? Atau merasakan yang lainnya? Ada yang pernah sakit gigi? Nah, sakit hati? Nah, sakit hati? Ini saya akan buktikan ya bahwa memang organ tubuh kita ini saling berhubungan ya. Suatu hari saya itu melihat mata saya, ini mata, tahu kan ini mata. Melihat sesuatu. Saya melihat perempuan. Perempuan itu saya sukai, saya cintai. Tapi tiba-tiba saya melihat perempuan tersebut sedang sama laki-laki lain ya. Awalnya hanya mata saya yang melihat. Tapi kenapa yang sakit hati? Bisa nembus ke hati. Sampai panas tiris gitu kan. Sampai terbakar api cemburu misalnya kan gitu. Sampai sakit sebulan, apalagi pas ada undangan misalnya, menikah dengan laki-laki tersebut. Itu kan betapa berpengaruhnya ya bagian tubuh kita itu. Kalau Anda misalnya teriris aja jari Anda misalnya ya, kena jari goresan pedang, goresan silet misalnya. Pisau misalnya. Walaupun misalnya yang terkena luka hanya jari, tapi kan seolah-olah yang lainnya pun merasakan betapa sakitnya kan kalau kita terluka ya, luka hati, luka gores misalnya, sakit. Jadi itulah ya. Sehingga
Kalau demikian, kalau ada masalah dalam gangguan kesehatan, berarti harus dibagaimanakan coba? Kalau orang sakit harus dibagaimanakan? Kira-kira? Obati. Diobati, Periksa. diperiksa. Bagaimana cara mengobatinya? Kan harus tepat juga kan gitu. Karena memang ya, karena fungsinya masing-masing ya. Jangan sampai begini ya. Tadi kan saya ini sakit hati. Gara-gara saya cemburu misalnya ya. Kemudian saya pergi ke dokter gigi. Kira-kira sembuh nggak hati saya? Nah, saya yang diobati gigi saya. Pagi saya nggak apa-apa. Jadi jangan salah dalam mengobati ya. Kalau misalnya saya ini sakit hati, berarti harus pergi ke dokter cinta gitu kan. Bukan dokter gigi gitu kan. Terus sebaliknya ya. Orang dokter itu seorang ahli kesehatan itu kalau mau menyembuhkan penyakit harus tepat mendiagnosis penyakit tersebut. Gitu. Sehingga akan sembuh. Sama halnya dengan sistem kendaraan mesin misalnya. Kendaraan motor itu kan sebuah sistem juga itu kan. Makanya kalau ada beberapa bagian seperti rantai misalnya, mesin, kabel, bensin, oli, apa gitu kan, banyak bagian-bagian dari mesin itu. Makanya kalau ada gangguan ataupun ada misalnya rantai putus ataupun tidak baik motornya, sedang sakit, berarti kan harus dibawa ke bengkel, kan harus tepat. Jangan sampai misalnya rantainya terputus tapi yang diperbaiki spionnya gitu kan, tidak akan sembuh. Nah, dalam konteks kehidupan berpancasila ya, bernegara, yang tadi saya uraikan itu kan ada bagian-bagian yang menjadi prioritas. Bagian-bagian tertentu, setiap intinya memiliki fungsi tersendiri-sendiri. Apakah hari ini bangsa kita sedang mengalami sakit? Kalau memang iya, berarti sakit apa sih sakit? Kalau sekarang misalnya fenomena negara di dunia sedang mengalami masalah pandemi COVID-19, itu kan masalah kesehatan. Coba efek dari masalah kesehatan ini apakah hanya untuk masalah kesehatan toh? Atau pada yang lainnya? Coba dari masalah corona ini apakah hanya urusan kesehatan? Apakah yang lainnya tidak ikut? Nah, dampak kan ya. Ekonomi terdampak, pendidikan juga terdampak. Kita sampai harus berjauhan seperti ini gitu kan. Di dunia yang tidak nyata gitu kan. Berarti kan itulah yang membuktikan bahwa kalau memang ada masalah ketika masalah kesehatan masyarakatnya sedang ada keterpurukan ya, ada kasus, ketika ekonominya juga semakin menurun ya, tingkat ekonomi masyarakat ya, bukan ekonomi elit ya. Kalau orang-orang elit, pengusaha-pengusaha, para pejabat mungkin tidak ada urusan ekonomi, tapi yang lain yang kena dampak, saya kira banyak yang terasa ya dampak dari masalah ekonomi yang semakin terpuruk ini. Kalau itu adalah sebuah penyakit. Tapi bagaimana cara mengobatinya? Berarti kan harus tepat ya, yang mengurus negara ini harus bisa memperbaiki mana yang tepat untuk diobati. Kalau memang urusannya kesehatan dan ekonomi yang terpuruk, berarti itulah yang menjadi prioritas. Jangan sampai mengganggu urusan yang mungkin tidak ada masalah. Ya. Sehingga yang muncul bukannya sembuh, tapi malah tambah sakit. Ya. Contoh misalnya ketika saya mencontohkan, harusnya kan pemerintah fokus ke masalah kesehatan, ekonomi, penegakan hukum kan ya, korupsi yang semakin merajalela ya. Bahkan kalau katanya bansos saja akibat itu bahkan masalah kesehatan ya. Kemudian ekonomi terpuruk. Pemerintah baiklah katakanlah memberikan bantuan bansos ya oleh Menteri Sosial. Itu kan ternyata menimbulkan masalah ya. Menterinya terlibat korupsi ya. Uang untuk bantuan untuk rakyat dicoceng oleh menteri dan kemudian yang melibatkan ratusan miliar ya, bahkan triliunan ya. Dari 23 juta paket sembako, kemudian harga sembakonya 300.000, harga aslinya 170.000 gitu kan. Menteri hanya minta 10.000 kali 2.700.000 paket, jadi 270 miliar. Mungkin yang lainnya kemana gitu kan. Dibagi-bagi sampai ke partai penguasa yang mengusung waktu pilkada kemarin ya. Termasuk sedang ramai di Tempo itu anak lurahnya sedang terlibat ya, diduga terlibat dalam proses bansos tersebut ya. Nah, itu kan sebuah persoalan yang harusnya menjadi prioritas. Jangan sampai mengganggu yang lain yang tidak ada masalah. Ya mungkin yang harusnya yang menjadi fokus utamanya adalah masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah korupsi, masalah penegakan hukum. Tapi negara mengejar-ngejar orang yang berbicara ya, yang berbeda pendapat. Sampai mengorbankan nyawa ya.
Ya, kasus FPI, kasus Habib Rizik itu kan mungkin bagi sebagian orang itu berpandangan tidak perlu diurus itu ya. Biarlah orang berbicara, apa ruginya orang berbicara berpendapat, berbeda pendapat ya. Sebagai negara demokrasi itu wajar orang berbeda pendapat. Karena yang namanya persatuan itu kan juga yang saya uraikan di minggu lalu ya, bukan berarti harus bersamaan pendapat, tapi perbedaan pendapat. Negara ini lahir karena Pancasila ini juga lahir karena perbedaan pendapat, bukan persamaan pendapat. Jadi yang makna persatuan dalam sila ketiga itu sebenarnya bukan harus sama ya. Kita harus terus mendukung pemerintah satu suara. Bukan. Karena ini kan Bhinneka Tunggal Ika, pasti berbeda ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Makanya kemampuan dalam manage perbedaan itu secara filsafat, secara falsafah, makna persatuan itu kemampuan dalam memanage perbedaan. Jadi itu ya, jadi jangan sampai ya karena ini sebuah sistem, jadi jangan sampai berjalan sendiri-sendiri ya. Harus ada prioritas, harus punya fungsi yang sama karena punya tujuan yang sama pada umum pada akhirnya kan. Apakah pihak yang pro maupun yang kontra kan sebenarnya untuk membangun negara ya. Apalagi yang berkuasa memiliki kemampuan kewenangan ya dan juga anggaran ya. Kan sayang ya, mereka punya kekuasaan, punya uang, harusnya dikelola oleh mereka tapi malah dikorupsi. Tapi yang disalahkan juga orang yang tidak berdosa kan. Ini ya mungkin kalau Anda punya pikiran, punya nurani, Anda bisa melihat sendiri gitu kan. Siapa yang jahat, siapa yang tidak itu kan, tapi yang dihukum mungkin orang yang tidak jahat sama sekali ya. Hanya karena berbeda pendapat saja. Oke, itu ya dari tentang pertanyaan dari masalah. Nah, kalau masalah filsafat proses, filsafat produk, kalau kan udah menguraikan ya, bahwa filsafat proses itu kalau kita melihat peta filsafat itu Pancasila sebagai filsafat proses itu kan untuk mengkaji, membuktikan apa sih yang menganggap bahwa Pancasila itu sebagai sebuah sistem filsafat karena kita meyakini ada kebenaran dalam filsafat dan sumber kebenarannya ini kan di peta ada proses, ajas, di sana ada bagan, ada agama, ada ilmu pengetahuan. Jadi dalam peta itu Pancasila itu sebagai filsafat proses yang dimana akan menemukan sumber kebenarannya. Di mana kita ini dapat meyakinkan kita kalau Pancasila itu benar. Dari sumber kebenarannya. Kita mengakui kebenaran agama, kebenaran Tuhan, kebenaran wahyu ilahi, dan juga meyakini kebenaran ilmu pengetahuan, kebenaran materi. Sementara mungkin kalau filsafat bangsa lain itu hanya mengakui kebenaran materi saja. Tidak mengakui kebenaran ilahi. Ya. Bukan urusan sistem negara. Ya. Dari Yayan misalnya ini Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. Mengapa filsafat dapat dipergunakan untuk mengkritisi? Makanya orang berpikir itu harus kritis itu kan. Makanya kenapa mahasiswa itu kritis ya? Banyak perubahan sosial yang digerakkan oleh mahasiswa karena punya daya kritis yang idealis mahasiswa itu. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak adil kepada rakyat dari negara, maka biasanya turun tangan mahasiswa ya. Sampai berubah sistem sosial, sistem politik. Karena kalau kita menyerahkan perubahan dari kelompok elit itu belum menjadi jaminan ya. Ketika ada diktator ya dulu katakanlah dulu pernah ada kita punya kekuatan Soekarno begitu hebat ya. Kekuatan Soeharto begitu hebat. Tapi kan kalau di tingkat elit tidak bisa dirubah. Karena mereka sudah terjebak dalam politik elit. Tapi kalau mahasiswa yang punya daya pikir yang kritis, karena kan Anda diberikan pemikiran-pemikiran oleh dosen itu kan supaya kritis, supaya jujur, supaya dapat berpikir radikal. Benar ya benar, ya salah ya salah. Makanya sekarang misalnya pemerintah solusinya merombak kabinet. Ya. Sampai sekarang semua lawan menjadi kawan ya. Tahun lalu kita kaget melihat Pak Prabowo menjadi menteri. Kemarin kita melihat dan hari ini dilantik Pak Sandiaga menjadi menteri juga. Itu kan berharap perubahan di kaum elit. Saya ragu akan hal itu. Karena mereka mungkin punya kepentingan tertentu ya untuk kepentingan politiknya masing-masing. Belum tentu perubahan di sisi elit itu akan merubah tatanan secara keseluruhan. Kecuali mungkin mereka benar-benar wakil
atau mewakili nurani rakyat ya. Bukan untuk masuk ke lubang yang sama, lubang kekuasaan yang sama-sama tidak adil gitu kan. Itu ya. Jadi ya itulah fungsi filsafat ya, untuk mengkritisi benar atau tidak kan gitu ya. Suatu sistem itu, suatu masalah itu, suatu ilmu itu. Makanya ada metodologinya kan, ada sistematikanya ada syarat-syaratnya dalam berfilsafat itu. Saling mengkritisi kan ya. Ketika dulu berkembang teori tentang kapitalisme kan gitu, dikritik oleh sosialisme. Itu kurang lebih ya, contoh yang dulu paling nyata gitu kan. Mungkin kalau ilmu kesehatan juga ya, ada perdebatan mengenai ketika dulu Bapak Terawan ya sebelum menjadi menteri memiliki metode penyembuhan dengan terapi katanya. Itu kan dikritik oleh IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Itu kurang lebih ya, ilmu itu kan saling beradu argumentasi ya. Itulah yang dimaksud dengan proses berpikir kritis ya. Critical thinking itu seperti itu. Ya Anda harus seperti itu kan. Kalau memang saya salah sebagai dosen, Anda kritisi saya. Ya kalau mahasiswa levelnya mengkritisi dosen, mengkritisi teman itu ecek-ecek lah gitu. Kan harusnya mengkritisi negara ya, itu lebih hebat kalau apa mahasiswa itu. Sampai ke tidak bisa berkutik ya. Dulu kan sehebat-hebatnya Soeharto, sehebat-hebatnya Soekarno bisa kalah oleh mahasiswa kan gitu. Karena Anda punya pemikiran yang kritis. Kalau Anda punya ya. Syukur-syukur masih punya kritisasi ya. Masih punya nurani tentang kebenaran supaya bersuara mahasiswa itu. Oke, dari Yayang ya, dari Putri lanjut ya, mendasari menjiwai sila-sila yang lainnya. Mengapa hanya sila pertama yang mendasari sila-sila yang lainnya? Mengapa juga sila kelima tidak mendasari sila-sila yang lainnya? Ya makanya kenapa sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Secara ontologi ya, nah kita berbicara masalah ketuhanan. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu benar tidak adanya Tuhan itu? Kalau ada, Pak. ada, benar enggak? Benar. Agama itu benar tidak? Benar. Karena kan keyakinan ya, Benar, Pak. meyakini agama, meyakini Tuhan. Dalam filsafat kan juga kita meyakini kebenaran materi ya. Kenapa Anda percaya pada ilmu? Karena ada fakta. Ilmu kesehatan misalnya. Oh iya, ada masalah kesehatan. Ada orang sakit itu kan betul benar, itu betul ilmu itu gitu kan. Untuk menyembuhkan orang sakit berarti. Dan jelas ada bisa dilihat diteraba ya. Maksudnya kan ada orang, ada perilaku orang, itu kan bisa dilihat. Karena yang ontologi itu kan benar. Kenapa itu? Karena ada, dapat dilihat, nampak, itu ilmu. Tapi kalau Tuhan, coba Anda buktikan Tuhan. Katanya ada, katanya benar. Coba buktikan ke saya. Tunjukkan bagaimana wujud Tuhan. Bisa tidak orang seperti itu? Ada yang bisa membuktikan Tuhan itu ada. Atau membawa ke Tuhan ke kelas misalnya. Ini Tuhan. Bisa nggak seperti itu kira-kira? Ada yang bisa seperti itu nggak? Cum, yang bisa? Tidak. Kalau tidak, kenapa Anda mengatakan Tuhan itu ada, Tuhan itu benar? Padahal Anda tidak bisa membuktikan Tuhan itu ada, Tuhan itu benar. Makanya banyak orang yang berfilsafat sampai gila, ya. Sampai ateis. Kebanyakan orang itu berfilsafat ketika dia sibuk mencari Tuhan dan tidak bertemu dengan Tuhan. Ya. Di mana Tuhan ya, kok berada misalnya. Ingin lihat wujudnya seperti apa. Dan orang gagal, banyak para filsuf yang gagal menemukan Tuhan. Akhirnya menyimpulkan Tuhan itu tidak ada. Halusinasi, tidak rasional, tidak logis. Itulah muncul kenapa ada ateisme kan itu ya. Karena mereka saking berpikirnya terlalu dalam, sampai ingin menemukan hakikat dari benar itu kan harus ada. Sementara definisi benar itu, definisi ada itu kan bukan hanya nampak, lihat, dan bisa berwujud. Ya. Yang ada itu bukan hanya sesuatu yang berupa materi. Ya. Itu selesai urusannya kalau seperti itu. Memang berat gitu kan kalau kita belajar di awal ya. Karena yang namanya kebenaran dari sisi filsafat adalah di hati nurani ya.
bukan di materi tapi di nurani. Kalau nurani kita meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran, ya udah itu selesai. Kita merasakan zat Tuhan misalnya. Beda kan kalau kita ingin membuktikan kebenaran materi kan jelas bisa membuktikan. Tapi kalau kita mau membuktikan kebenaran agama, kebenaran Tuhan, ya cukup di hati saja kalau hati kita yakin gitu kan. Karena orang yang beragama itu, orang yang berbudaya itu, orang yang meyakini Tuhan itu adalah orang yang memang dia punya nurani, punya jiwa yang lengkap. Tidak sibuk mencari dunia, mencari materi. Makanya sila pertama itu nilai yang paling tinggi, karena bukan untuk bandingannya gitu kan. Ini kan pertanyaannya seperti itu ya. Kenapa sila pertama yang paling tinggi ya? Emang kita mau manusia yang paling tinggi melebihi di sila kedua misalnya, ditempatkan sebagai tempat tertinggi. Berarti kalau gitu manusia menjiwai Tuhan. Makanya secara hierarkis piramidalnya bahwa ketuhanan itu mendasari menjiwai sila satu. Untuk apa kita bertuhan, beragama untuk menjaga manusia dari sisi kemanusiaan, supaya berperi kemanusiaan, untuk menegakkan keamanan, kesatuan, ya, untuk menciptakan keadilan. Makanya kalau kita mengambil inti sila kedua pun sama, ya oke lah kita manusia sebagai makhluk individu. Tetapi manusia juga dijiwai oleh sila pertama kan gitu, sebagai insan Tuhan. Kamu jangan macam-macam, jangan mentang-mentang manusia. Kalau kamu berbuat seenaknya, melawan hukum agama, hukum Tuhan, berarti kamu bukan manusia. Begitu. Itulah yang membedakan ya, filsafat falsafah Barat itu kan humanismenya, kemanusiaannya berbeda dengan filsafat Pancasila. Harusnya berbeda ya. Karena bagi bangsa Barat yang namanya perjuangan humanisme itu universal, luas. Manusia itu bebas untuk apapun ya. Termasuk misalnya mengenai masalah kebebasan dalam mencintai dan dicintai ya. Ada orang yang mencintai laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan dalam tanda kutip ya, dalam artian seksual misalnya ya. Bagi mereka yang meyakini humanisme, kodrat manusia ya untuk gay, untuk lesbian katanya. Silakan itu mereka yang hanya melihat dari sisi humanisme. Tapi lihat, kita kan diikat oleh sila pertama. Menurut hukum agama, haram atau halal. Kalau berbuat seksual dengan sesama jenis misalnya. Itu harus kita renungi di sana. Makanya bangsa-bangsa Barat banyak yang telah melegalkan perkawinan sejenis ya. Perkawinan gay maupun lesbian di Amerika tahun 2016. Di Australia, Belanda, Prancis sudah dari dulu. Mereka ya ada seperti biasa hidup rumah tangga ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena mereka hanya humanisme ya, tidak melihat aspek-aspek yang lainnya. Itulah pentingnya sila. Apapun ya, kalau Anda mau berbuat sesuatu pun tetap harus ingat Tuhan. Untuk apa Anda bermusyawarah misalnya dalam sila keempat ya, atau menjaga persatuan, gotong royong. Karena kita sebagai insan Tuhan, sebagai makhluk Tuhan. Sila pertama sebagai manusia. Kenapa harus berbuat adil ya? Keadilan hukum harus tegakkan secara adil. Karena Tuhan pun mengajarkan manusia untuk berbuat adil gitu kan. Agama itu tidak ada yang menyuruh manusia untuk berbuat jolim. Kenapa harus manusia itu ya? Jadi diikat oleh ya. Jadi nggak sampai menafsirkan keadilan hanya karena kepentingan politiknya. Saya adil kepada teman saya, pada tim sukses saya. Sehingga hanya mendengar orang yang mengenakan saja. Bahkan negara ini harusnya berperilaku adil kepada semuanya. Karena mau dari manapun, mau dari suku agama, dari suku apapun, dari agama manapun, semuanya makhluk Tuhan. Semuanya manusia. Jangan karena beda pendapat, ya, berbeda ormas, dianggap sebagai anti Pancasilais misalnya. Itu kan pandangan yang keliru ya. Pikiran yang kalau negara seperti itu berarti keliru negara itu ya. Kepada ormas lain baik, kepada ormas yang satu kejam misalnya kan gitu. Padahal kan sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama manusia, sama-sama punya hak untuk berbicara berpendapat. Ya.
dijamin oleh negara, harusnya dijamin ya, dilindungi oleh negara harusnya, jangan dihukum. Ini kan yang unik di kita ya. Kebebasan berpendapat harusnya dijamin, dilindungi, malah dihukum gitu kan. Sehingga orang ngomong aja dihukum gitu kan. Orang tersinggung aja dihukum. Kalau kita tersinggung sama orang lain berbeda pendapat harusnya tidak perlu kerana hukum. Ya dengan adanya musyawarah gitu kan. Itu ya kurang lebih salah satu hal yang harus kita pahami tentang bagaimana sila pertama itu penting ya. Jadi Anda mau berbicara apapun jangan sampai lupa pada Tuhan gitu kan. Masuk Anda mau memanfaatkan teknologi pun bukan karena sampai Anda menuhankan Zoom, menuhankan HP gara-gara HP lebih canggih. Padahal kan kalau kita merenungi mungkin inilah salah satu anugerah Tuhan pada manusia. Ya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia itu bisa berpikir, bisa membuat sesuatu di luar kemampuan manusia hasilnya kan gitu ya. Teknologi kan cuma hasil karya manusia. Tapi kan secara kecepatan kemampuan teknologi mungkin kita menganggap bahwa itu sesuatu yang lebih. Jadi kalau kita lupa diri, mungkin kita anggap bahwa akan menuhankan teknologi atau akan menuhankan manusia yang menemukan teknologi itu. Padahal kan kita sudah benar, sudah yakin ada Tuhan yang segalanya ya. Ada yang Maha Esa gitu kan. Ada yang Maha. Dari Nurdiani, filosofi sistem filsafat Pancasila berbeda dengan yang lainnya. Tadi ya, perbedaannya dari sisi sumber kebenarannya. Yang barusan saya ucapkan. Gitu kan. Makanya sila pertama sebagai nilai tertinggi karena kita meyakini kebenaran Tuhan. Kalau tidak meyakini berarti Anda tidak berpancasila, bukan orang Indonesia. Itu ya. Jadi kalau Anda boleh berkata seperti itu kalau menurut saya. Kok ada yang ateis sih Pak? Berarti dia bukan orang Indonesia. Dia tidak paham Indonesia. Ya. Dia tersesat dari Indonesia. Ya. Karena bangsa Indonesia itu bangsa yang beragama. Dilihat dari sisi sejarah maupun dari sisi sosiologisnya pun orang yang berketuhanan. Ya. Dari Winda, dalam buku ada tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk, dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Seperangkat gagasan vital seperti apa? Ya, yang namanya ideologi kan kalau kita falsafah, pikiran itu kan bisa berimajinasi ya. Selain melihat sebuah fakta dan realita, manusia itu kan makhluk yang punya imajinasi, punya hayalan. Itu bisa baik sebagai sugesti positif ya. Ingin menciptakan perdamaian dunia misalnya. Ingin menciptakan keadilan sosial. Itu kan imajinasi ya. Suatu saat Indonesia akan menguasai dunia biar semua negara berpancasila. Itu kan contoh imajinasi ya. Jadi yang sekarang itu mungkin batasan-batasan nasionalisme sebenarnya bukan hanya batasan ruang dan waktu ya. Apalagi ada konsep ideologi transnasional ya. Kita mungkin bisa merasakan suatu persamaan yang sama dengan bangsa lain ya. Karena satu agama misalnya, satu pandangan. Walaupun dia di negeri Afrika, walaupun dia di negeri Asia bagian Barat misalnya. Atau dengan Amerika sekalipun. Karena kita punya semangat yang sama. Jadi itu yang saya maksud ya. Jadi kemampuan berpikir manusia itu bisa tanpa batas ya. Makanya ada ideologi, ada idealisme, ada falsafah itu ya. Walaupun faktanya tidak demikian, paling tidak itu untuk menemukan kan akan ada sugesti positif ya. Kalau Anda berpikirnya hanya yang kecil-kecil, saya mah yang penting mah begini aja. Yang penting mah rakyat gini-gini aja. Makanya seorang yang membawa perubahan dalam negara ini harusnya seorang yang memiliki pemikiran yang tinggi ya. Soekarno kan, Soeharto misalnya, dia kalau berpidato itu berapi-api ya. Ya kalau pemimpin hanya hanya memperlihatkan hal-hal yang praktis itu bukan pemimpin yang bisa bawa pada perubahan gitu kan. Karena kita pun bisa seperti itu, misalnya rakyat pun ya. Kalau menjadi rakyat kita juga bisa, tapi bagaimana bisa membawa imajinasi yang untuk mengarahkan kita supaya bersemangat dalam menjalani kehidupan gitu kan. Itu kan ke sana, falsafah itu kan ke sana. Berpikir yang ideal kan, bukan yang berpikir yang sederhana ya.
Itu ya yang saya maksud ya. Jadi sebagai orang yang berilmu ini kita ini harus berpikir yang besar ya, bermimpi besar ya. Bukan hanya kecil-kecil seperti bahasa saya mah bisa makan, bisa minum. Ya itu Pak. Anak SD pun dulu bisa ya. Tinggal dia punya modal, dia dagang, selesai urusannya. Kalau untuk makan. Tapi kan kalau kita berilmu, kita benar-benar punya imajinasi yang tentang masa depan itu harus bagaimana ya. Kita sebagai pribadi kita membawa perubahan dan sebagainya. Dari Nur Hidayati, filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif, cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Bagaimana penjelasan lebih lanjut lagi? Iya, kita ini dibentuk dari perbedaan pandangan ya. Makanya dalam filsafat itu kan, dalam filsafat bangsa itu kan dari suku-suku ya. Inna akramakum indallahi atqakum itu kan. Itu kan sebenarnya anugerah Tuhan juga gitu kan. Bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal ya. Setelah saling mengenal, PDKT itu kan. Ada PDKT. Lalu jujur terbuka. Apa sih maunya kamu? Ini saya ingin ini. Yakin saya ini adalah sebuah kebenaran. Makanya saya bilang waktu dulu kita berdebat mengenai Pancasila kan, semua kelompok golongan berpendapat secara lantang ya. Bagi golongan Islam ingin mendasari pada syariat Islam. Karena Islam adalah sebuah kebenaran ya untuk negara maupun untuk masyarakat, bukan hanya untuk nilai spiritual saja. Dilawan oleh kelompok yang lainnya. Tidak katanya, ada nilai-nilai nasionalisme kebangsaan yang bisa jadi lebih universal, tidak didominasi oleh agama tertentu. Ya silakan mereka berdebat tentang apa yang mereka yakini. Tapi kan kalau orang sudah berdebat, bermusyawarah dengan kebenaran, dengan kejujuran, dengan nurani, itu akan ada titik temu yang disebut dengan kolektivitas tadi. Coba saya lihat seperti itu ya. Kalau sekarang kan mungkin ini yang harus kita kritisi pada negara kita ya. Orang baru aja berpendapat sudah takut negara, dianggap ancaman bagi negara ya. Membongkar baligo, membubarkan ormas, membubarkan pengajian, membubarkan demonstrasi. Itu kan yang tidak dicontohkan oleh generasi pendiri bangsa kita. Kalau memang ada orang yang berbeda pendapat ya ajak dialog, musyawarah. Karena itu sebuah kodrat manusia ya. Pertama kita ini tidak akan punya perbedaan gitu ya. Itu kan tidak bisa kita bantah, perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan, perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku, bahasa, itu sudah perbedaan, tidak bisa dirubah. Tapi dari balik semua perbedaan itu saya yakin ada persamaan ya. Bahkan mungkin kalau kita boleh jujur terbuka dengan siapapun, tanpa melihat agama maupun suku bangsa manapun, persamaan kita sebagai manusia lebih banyak daripada perbedaannya. Coba kita renungi aja ya. Kira-kira kita ini dengan manusia itu banyak persamaannya, banyak perbedaannya. Asalkan dari hati ke hati gitu kan dialognya itu. Bukan dari suujon ya, dari berita-berita bohong, dari hoax-hoax ya, dari provokasi-provokasi media, dari berita-berita, tapi dengan hati ke hati. Saya yakin ada titik temu. Itu yang disebut dengan ideologi kolektif ya, atau cita-cita bersama. Sehingga akhirnya kan universal kan, semuanya itu percaya pada Tuhan. Semuanya menjunjung tinggi pri kemanusiaan. Semuanya juga ingin bersatu. Semuanya juga ingin bermusyawarah. Semuanya juga ingin keadilan. Lalu bagaimana lagi kalau seperti itu? Ya itulah pada prakteknya bagaimana kita bisa merenungi perbedaan itu untuk diapakan ya. Makanya kalau ada negara, kalau masyarakatnya berbeda-beda, termasuk berbeda dengan pejabatnya, dengan pemerintahannya, ya jangan alergi gitu kan. Kan kamu jadi pejabat, jadi pemerintah, dipilih langsung oleh rakyat, digaji oleh rakyat, dibayar oleh negara. Sehingga kalau kamu ada yang mengkritik, jangan emosional gitu kan, terima aja kritik itu sebagai introspeksi bagi penguasa. Jadi penting hal itu gitu kan. Jadi adanya keterbukaan, adanya kejujuran gitu kan. Tapi kalau tidak jujur, kalau ada orang yang kritik dianggap wah hoax, itu bohong itu. Siapa bilang nggak ada yang miskin? Kita kan punya Pancasila, keadilan. Iya betul, tapi kan itu benar nggak prakteknya kan itu.
Dari Imelda ini, terdapat tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Bagaimana cara menghadapi tantangan sebagai sistem filsafat tersebut? Ya, luruskan pikiran gitu kan. Makanya saya bilang, jangan sampai berpikir yang macam-macam gitu kan. Kalau kita misalnya meyakini kebenaran filsafat, kebenaran agama misalnya, dalam kehidupan bernegara, kenapa harus takut pada agama, pada orang yang beragama? Kalau negara ini misalnya melindungi kebebasan berpendapat, dijamin oleh undang-undang dasar, kenapa harus takut sama orang yang berbeda pendapat? Itu kan harusnya semuanya berpikir, berfilsafat gitu kan, termasuk negara sendiri. Itu kan tantangan, kalau kita tantangan dari luar itu sudah jelas ya, tantangan dari luar mah. Ada kepentingan asing itu sudah jelas. Ada yang memberikan investasi, ada yang ingin mempengaruhi, ada yang ingin kita terpecah belah. Oke, asing itu bisa ngapain saja. Tapi paling tidak di kalangan kita sendiri sebagai anak bangsa harusnya bisa sama-sama berpikir, berfalsafah dengan baik dan benar, gitu kan? Oke, itu ya. Kalau berbicara filsafat ya dari pikiran ya, semuanya harus berpikir Pancasilais ya. Filsafat proses, filsafat produknya dari Demandra Olivia Bangun. Sebutkan bahwa Pancasila itu termasuk dalam filsafat produk. Mengapa demikian? Sebagai filsafat produk ini adalah bahasan di bab 6 ya. Filsafat praktis ya. Cabang dari filsafat praktis itu ada etika dan estetika. Nah, kalau hari ini kita belajar bagaimana kita berpikir, membangun pikiran melalui filsafat supaya kita ini menemukan kebenaran sebagai manusia, sebagai orang yang berilmu, untuk apa kita ini menjadi manusia berilmu? Makanya dalam pengertian filsafat itu kan kebijaksanaan ya. Selain cinta juga bijaksana. Bijaksana, bukan bijaksini ya. Jadi idealnya orang yang berpikir dalam itu berperilaku etis ya. Untuk apa kita ini berpendidikan? Untuk menjadi pribadi yang berakhlak, yang baik. Semakin tinggi ilmu seseorang harusnya semakin baik pikirannya. Karena asbabun nuzul, asal muasal dari adanya filsafat adalah untuk membentuk kepribadian manusia. Jadi bukan hanya proses sampai pada titik kebenaran. Mungkin kalau sekarang di kita orang banyak yang telah menemukan kebenaran. Apa buktinya? Semua orang merasa paling benar. Tetapi untuk menempuh bijaksananya itu belum tentu. Sehingga mungkin belum sampai. Orang itu belum tercapai filsafatnya gitu. Karena baru pada proses tahapan kebenaran, bukan kebijaksanaan. Tapi kalau sudah bijaksana, saya yakin akan menghargai orang lain, gitu. Akan berperilaku baik. Jadi itu ya, pentingnya kita dalam berpikir, berilmu itu supaya kita juga bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara moral dan etis, yaitu di bab 6 nanti di etika politik atau di sistem etika. Karena tidak menjamin ya, tidak menjamin sekali lagi orang yang berpendidikan itu akan berbaik akhlaknya. Coba lihat, Anda lihat para koruptor yang kemarin merampok uang bansos ya, menteri sosial, menteri yang lainnya ya, ada yang paling heboh kemarin menteri kelautan ya. Anda lihat profilnya, kedua-duanya kalau tidak salah lulusan perguruan tinggi negeri ya. Berarti dia cerdas secara intelektual, dia orang hebat, pintar, berilmu. Tapi orang berilmu belum tentu berakhlak. Ya, itu tantangan kita ya sebagai orang yang sedang berpendidikan, kita ini harus sukses menjadi manusia ya. Bukan hanya sukses menjadi orang yang pintar saja. Dari Adila, objek Pancasila dibagi dua, objek formal, objek material. Kemudian objek material dibagi dua, ada empirik, non empirik. Apa perbedaannya kedua sifat tersebut? Objek itu kan dalam bahasa filsafat itu bisa juga ontologi ya, atau latar belakang masalah. Ada atau tidak adanya itu objek. Apakah Pancasila itu adanya manusia, adanya ketuhanan yang Maha Esa? Apa buktinya? Makanya saya katakan, kalau ingin membuktikan
bukti bahwa orang Indonesia beragama itu bukan berarti bisa membuktikan Tuhan ya kan. Ini ada Tuhannya misalnya. Wujud Tuhan ya bukan, tapi dari sisi bendanya apa sebenarnya? Bukti bahwa bangsa Indonesia beragama itu ada objek empiriknya. Dari benda peninggalannya dan dari perbuatannya. Misalnya kalau benda ditemukan tempat-tempat ibadah. Ada guha, itu kan tempat manusia animisme, dinamisme beribadah. Ada rumah ibadah, masjid, gereja, pura, ya, dan yang lain-lainnya. Itu kan bukti empirik. Berarti kalau ada masjid, berarti orang telah beragama dong. Bertuhan dong. Makanya kalau Anda lihat nanti kalau ke lapangan, kalau meneliti kan pasti ada objeknya ya. Objek materialnya, ada bukti-bukti empiriknya. Oh ada orang misalnya, ada kepala puskesmas, oh ada puskesmasnya. Itu kan empirik. Ada juga misalnya perkataannya, informasinya, perbuatannya, bagaimana tata cara orang melakukan kegiatan kesehatan mengobati orang. Itu kan empirik. Dilihat, oh seperti itu ternyata. Makanya bagaimana beribadah itu? Bagi umat Islam bisa ada sholat, ada apa. Itu kan perbuatannya. Dari ritual-ritual agamanya. Nah, setiap silat ada bukti-bukti seperti itu ya. Ada juga yang non empiriknya, misalnya cerita-cerita, kisah-kisah, tentang kisah tentang agama, tentang nabi-nabi, tentang tokoh-tokoh agama. Itu kan kurang lebih seperti itu ya. Empirik, non empirik. Dari Dena, ini bertanya bagaimana Pancasila bersistem saling mengkualifikasi. Tadi udah ya. Jangan sampai kita ini hanya mengambil sila 2 saja misalnya. Sebagai manusia, tapi lupa bahwa kita ini sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan, bukan hanya sebagai manusia saja. Itu yang dimaksud dengan saling mengkualifikasi. Begitu pun dengan sila-sila yang lainnya. Halaman ke 111 aksiologi tentang nilai ya. Disebutkan bahwa hakikat sila-sila Pancasila nampak pada susunan kesatuan sila-sila yang bersifat organis. Pertanyaannya, maksud dari organis itu ya seperti organ hidup ya gitu. Karena ada manfaat. Kan aksiologi itu manfaat nilai itu kan. Apa sih manfaatnya kita ini bersatu? Apa sih manfaatnya kita ini adil? Apa sih manfaatnya kalau kita ini saling menjaga persatuan, saling menjaga berkemanusiaan dan berkeadaban? Itu kan manfaat yang ada. Apa sih manfaatnya kita ini bahwa harus berketuhanan? Itu yang dimaksud ya. Jadi tidak kaku gitu kan. Hanya simbol saja. Sehingga kalau kaku hanya dijadikan sebagai sarana untuk kepentingan tertentu saja. Untuk menjustifikasi bahwa saya mah berpancasila, kamu mah tidak. Harusnya kan hidup ya, way of life ya, sebagai pandangan hidup, bukan sebagai pandangan mati ya, sebagai pandangan untuk menyalahkan atau saling menyalahkan dengan orang lain. Dari Sylvia Octaviani, metode analisis sintesis hermeneutika. Ini kalau metode terlalu dalam ya, saya harus mengkaji metode terlalu berat bagi Anda menerimanya. Yang penting bahwa setiap ilmu itu ada metodologi yang digunakan ya. Apakah itu metodologinya menganalisis, melihat bahasa-bahasa yang muncul kan tidak begini. Maksudnya kalau kita melihat Pancasila yang menggali semua nilai ya, kan banyak nilai dalam masyarakat itu ya. Mungkin ribuan budaya, ribuan adat, ribuan tradisi. Tapi apakah itu digali, apakah semuanya diangkat menjadi sebuah nilai Pancasila? Ya, karena ada analisis sintesisnya. Ada yang baik, ada yang tidak. Kan tidak semuanya baik ya. Kehidupan budaya itu kan tidak semuanya baik. Itulah kalau jadi ada unsur penyerapan atau kristalisasi ya. Makanya kalau Anda nanti membahas bab 3 atau melakukan sebuah research, penelitian ya, kan tidak semua informasi yang Anda dapat dari masyarakat akan Anda tuliskan di dalam makalah maupun dalam skripsi kalau Anda membuat skripsi. Tentu Anda akan menggunakan metode tersendiri. Mana yang bisa diangkat, mana yang tidak. Termasuk dalam nilai Pancasila tadi ya. Itu ya. Karena materi filsafat ini terlalu dasar kalau bagi Anda. Makanya saya hanya memberikan dasar-dasar saja sebenarnya. Izin bertanya yang dari Elva ya. Jika filsafat Pancasila tidak ada, ya tidak akan ada Indonesia. Kalau kita mau jujur ya. Karena sebelum kita merdeka tahun 45, yang dipikirkan pertama kali kan oleh pendiri bangsa bukan negaranya, tapi dasar negaranya. Falsafah bangsanya mau apa. Sehingga berpikir dulu.
Tapi kalau orangnya tidak berfilsafat, tidak berpikir radikal, tidak berpikir kebenaran, ya mungkin akan tetap dijajah. Bahkan adanya golongan terpelajar itu kan karena mereka berpikir itu kan bagaimana cara untuk merdeka. Kalau orang yang nggak berpikir misalnya oke lah nggak apa-apa dijajah juga, sama-sama orang ini kan sama-sama manusia ini ada justru asli kan ada orang Jepang, ada orang Belanda itu kan. Ya kalau kita hanya sebatas ke sana. Tapi karena mereka itu radikal, kritis, akhirnya merdeka. Buat dulu dasarnya, fondasinya. Itulah pentingnya orang kita berpendidikan ya, berilmu itu biar kita itu bisa menemukan kebenaran. Bukan pembenaran ya. Kalau pembenaran biasanya itu politisi ya, bukan mahasiswa, bukan intelektual. Kalau politisi kan tergantung kepentingan ya. Kalau kepentingannya suruh mengatakan benar ya akan mengatakan benar. Kalau kepentingannya akan mengatakan salah ya akan mengatakan salah. Karena dia tidak menggunakan pikiran dan nuraninya gitu kan. Hanya memikirkan kepentingannya saja, kekuasaan maupun materialnya saja. Dari Lutfi, mengapa Pancasila menjadi sistem filsafat? Lalu bagaimana peranan Pancasila sebagai filsafat dan era sekarang, terutama untuk menanamkan kesadaran? Itu harus sadar ya. Kalau berbicara sadar, bukan hanya kita ya. Saya yakin masyarakat itu sudah sadar ya. Kalau misalnya manusia butuh makan, butuh minum, butuh hidup, berarti kan manusia telah sadar ya. Sehingga kita ini dijamin oleh negara ya sebagai yang mengurus kita. Dijamin kebebasannya, dijamin keadilannya, dijamin keamanannya, dijamin ketertibannya. Itu yang dimaksud. Jadi berbicara sistem filsafat ini bukan hanya melihat dari sisi kita sebagai manusia ya, kita sebagai generasi muda. Makanya Anda dibina oleh dosen, oleh berbagai macam mata kuliah, terutama mata kuliah yang berkaitan dengan karakter seperti mata kuliah saya, mata kuliah agama ya, bahasa, itu kan untuk menanamkan supaya Anda menjadi manusia yang bukan hanya cerdas secara ilmu kesehatan, tapi juga ilmu-ilmu yang lainnya ya. Ilmu kemanusiaan, ilmu keagamaan, ilmu kebangsaan, ilmu toleransi, ya, termasuk ilmu kepancasilaan ya yang kita bahas di pertemuan ini. Jadi itu ya, jadi perlu upaya sadar ya. Nantilah ini akan berdalam lagi di bab 6 ya, di etika. Dari Rahma dijelaskan bahwa hakikat sila kemanusiaan adalah manusia mono pluralis. Mono itu satu, plural itu banyak. Iya, kita ini kan satu sistem ya. Mono, satu sistem. Tapi kan ada berbagai unsur-unsur yang membentuk sistem kita ini. Sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk individu, bisa berpikir kritis, bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk, bisa menghina, bisa dihina. Jadi manusia itu memiliki dimensi yang beragam ya. Ada yang suka mabuk, ada yang suka judi gitu kan. Jadi banyak unsur yang akan membawa manusia ke arah apapun ya. Ya, walaupun kita ini satu bagian tubuh gitu kan. Satu sistem tubuh, tapi ingat ya, banyak dimensi yang akan membawa kita ke arah kebaikan maupun ke arah kesesatan ya. Itulah ya manusia. Gelar anugerah sebagai ideologi filsafat penanganan hidup dasar negara dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Usaha kita kalau kita makan tidak, kalau sebagai dasar negara kita tidak bisa apa-apa ya. Karena kalau yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara ya negara. Presiden itu tanya ke DPR, "Hei kamu DPR presiden, kamu udah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara?" Belum. Kalau belum ya buat dong aturan yang baik, yang adil, yang bijak, yang pro rakyat, jangan pro asing, jangan pro pendukung saja. Kalau menghukum itu yang adil dong. Nah kita mah kan gampang-gampang aja kalau kita mah ya. Kita mau selama kita berbuat baik, kita beribadah dengan baik, kita berhubungan sosial dengan baik, kita juga tidak melawan negara, ya kita pede aja kita sudah berpancasila ini. Tinggal bagaimana sih ini negaranya? Bener nggak dia? Kan gitu. Itu ya, jadi kalau berbicara berbangsa, bernegara, itu harus juga bukan hanya dilimpahkan ke kita dan saling menyalahkan. Nih, kalau kelompok ini mah tidak berpancasila, kelompok itu mah tidak berpancasila. Sehingga kalau kita saling menyalahkan, ya tidak akan beres urusan. Harus ada keterbukaan, kejujuran dari siapapun ya, tentang
siapa sebenarnya yang menggunakan pikirannya, yang menggunakan pandangan hidupnya, bahkan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan bersama. Makanya ada penguasa itu supaya adanya pemerintah itu supaya dia bisa melaksanakan Pancasila. Bukan untuk kekuasaannya, bukan untuk memperkaya diri ya. Makanya ini nanti ada bab etika politik ya di bab 6 itu. Karena kan manusia itu kalau sudah berkuasa ya tidak mau kan sampai ke anaknya juga jadi wali kota misalnya. Sampai juga menantu juga jadi wali kota. Ada banyak contohnya seperti itu ya. Padahal kan bukan itu seharusnya ya. Untuk kalau kita berbicara filsafat Pancasila berarti adanya negara ini, adanya pemerintah ini untuk menjalankan Pancasila secara murni dalam undang-undang ya atau dalam kebijakan negaranya. Dari Sari Ulfah mengenai sila Pancasila sebagai suatu sistem, bagaimana aplikasi sila Pancasila sebagai suatu sistem dalam kehidupan. Ya tadi dalam kehidupan itu kita ini jangan sampai hanya taat beribadah saja, tapi ada dengan orang lain tidak akur misalnya. Ngajak pasya terus, ada sholat rajin kalau orang Islam. Kan banyak ya orang yang ngomong seperti itu. Si bapak itu, si ibu itu mah sholat rajin, ibadahnya getol. Tapi hobinya tengah ledek ke batu tengah hina wae karena miskin. Itu kan makanya harus bisa menjadikan salah satu sesuatu yang utuh ya. Kalau kita idealnya kalau kita taat beribadah kan idealnya soleh ya, soleha. Kita sayang sesama manusia kan. Kita juga mencintai kerukunan ya. Satuan berarti kan. Kalau ada apa-apa kita sebagai orang yang bisa menjaga manusia rakyat untuk bermusyawarah ya. Kalau misalnya ada yang berbeda pendapat di masyarakat, kalau kita sebagai warga masyarakat berarti musyawarahkan dong gitu. Jangan-jangan ini hanyalah miskomunikasi atau seujon saja. Dan bagaimana kita bisa berlaku adil gitu kan. Sebagai mahasiswa Anda harus berlaku adil kepada orang tua, kepada teman, kepada siapapun ya. Sebagai orang tua juga sama. Itu kan perilaku-perilaku yang seperti itu ya. Jadi kan akan nampak seperti sempurna orang itu ya. Geremah bager, pinter, cager, soleh itu kan. Jadi lengkap, itu kan paket yang lengkap. Tapi kalau kita hanya salah satu, dia itu sebenarnya orangnya baik sih, gitu kan. Tapi dia mah cara ibadah, kan gitu. Mungkin itu juga menjadi gunjingan orang lain, gitu kan ya. Kalau kita berbicara nilai-nilai kan seperti itu ya. Dia itu sebenarnya tidak pedit, itu adil ya, bager, berehan, sok ngasih bantuan, santunan, tapi dia kalau ngomong tidak dijaga, tuh ceplos-ceplos. Pomo ika tempat ibadah mah kalau sholat mah kentara gitu. Tapi mereka batur ya. Ada juga yang tidak ada pelungan ke rumah tidak taat ibadah, taraka masjid-masjid acan katanya kan ya. Terus juga pedit, miskin deh kan, goreng patut, wah itu sudah tidak ada pulungan ya. Ya makanya kita ini harus menjadi manusia itu ya harus menjadi paket yang lengkap kalau perlu ya. Oke, itu ya kurang lebih teman-teman semua. Karena inti dari filsafat ini nanti akan ditindaklanjuti oleh bab etika ya. Di bab etika kita akan bergelut lagi di bidang pembentukan moralitas dan karakter kita sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila yang kurang berkenan. Untuk bukti kehadiran perkuliahan saya minta screenshot dikirim ke saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak.